Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur pada Tuhan pada pagi ini kita bisa bersama-sama datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan bahas khotbah berseri kita di dalam Ibrani, dan hari ini kita bersama-sama belajar di dalam Ibrani 9 ayat 1 sampai 28. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam perenungan kita minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang inti dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tentang Alkitab yang selama ini kita baca, selama ini kita renungkan, kita sudah belajar bersama-sama bahwa perjanjian lama itu berbicara tentang nubuatan, tentang perjanjian penebusan Allah kepada umat Tuhan, sedangkan perjanjian baru adalah penggenapan nubuatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita membahas perjanjian lama, maka kita tidak bisa melupakan perjanjian baru. Demikian juga ketika kita belajar Alkitab di dalam perjanjian baru, maka kita juga tidak akan memisahkan perjanjian lama dari perjanjian baru ini. Karena apa? Karena perjanjian baru dan perjanjian lama adalah sebuah rancangan Allah secara utuh tentang keselamatan dan penebusan Allah bagi kita. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama di bawah satu tema, yaitu kuasa penebusan. Dan karena ayat ini cukup panjang dari ayat 1 sampai ayat 28, maka saya rindu kita baca di dalam ayat 11 sampai ayat 15. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan di dalam ayat 24 sampai 28. Saya akan membacakan yang putih dan Bapak Ibu akan membacakan yang merah. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang darah kambing domba dan darah anak domba, tetapi dengan membawa darahnya sendiri kelepasan. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, oleh Roh Kudus kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, dan menyucikan hati nurani kita perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu dialah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ayat 24, silakan Bapak Ibu. Merupakan gambaran saja dari sebenarnya, tapi ke dalam surga untuk mendapat kepentingan. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jadi akan satu kali dirinya sama untuk menghapuskan dosa dengan kurbannya dia. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya. Sesudah itu tetapi untuk menganugerahkan keselamatan mereka yang menantikan dia. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan belajar 2 poin, yaitu tentang konsep penebusan di dalam perjanjian lama. Dan yang kedua yaitu kita belajar tentang penggenapan di dalam Yesus Kristus. Kita masuk di dalam konsep penebusan dalam perjanjian lama. Poin yang pertama. Bapak Ibu Saudaraku,
konsep penebusan sudah dikenal dari zaman Nabi Musa. Bahkan sejak awal penciptaan, yaitu ketika kejatuhan Adam dan Hawa, kita sudah mengenal tentang konsep penebusan. Allah sudah memperkenalkan bagaimana konsep penebusan itu kepada ciptaannya, kepada manusia. Kita lihat bersama bahwa ketika Adam dan Hawa mereka melanggar perintah Tuhan, mereka memakan buah yang dilarang Tuhan, dan di dalam kebersihan mereka, ketika mereka melanggar perintah Tuhan dan mereka mulai telanjang karena dosa mereka, lalu mereka mengambil daun untuk menutupi tubuh mereka. Mereka mengambil daun untuk menutupi tubuh mereka, tetapi ketika Allah tahu bahwa manusia atau Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, Allah tidak tinggal diam. Allah tidak tinggal diam, tetapi Allah lah yang mencari. Allah yang berinisiatif untuk mencari umat Tuhan, manusia yang berdosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dengan cara apa? Allah memanggilnya. Allah memanggil Adam dan Hawa. Tapi bukan hanya memanggil, tetapi Allah di dalam Kejadian 3 ayat 21, di situ dikatakan bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, Adam dan Hawa itu, lalu mengenakan kepada mereka kulit binatang itu. Artinya bahwa di dalam hal ini, ketika Allah berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia, maka Allah juga mengorbankan binatang untuk apa? Untuk menutupi ketelanjangan keberdosaan manusia. Bapak Ibu, kita lihat bahwa ada binatang yang disembelih, dipakai kulitnya untuk menutupi Adam dan Hawa. Ini adalah sebuah pengorbanan, sebuah pengorbanan darah untuk Adam dan Hawa. Maka Bapak Ibu, kalau kita baca lagi, kita maju lagi kepada perjanjian lama, cara penebusan dosa itu harus dengan penumpahan darah. Sehingga di dalam Ibrani 9 ayat 22 itu dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di situ penulis Ibrani itu mengutip di dalam Imamat 17 ayat 11. Bahwa kita bisa melihat bahwa keberdosaan manusia, kehilangan manusia diselamatkan bukan dengan perbuatan saja, bukan dengan perbuatan, tetapi dengan darah. Ada darah yang dikorbankan sehingga manusia itu diselamatkan. Sehingga Bapak Ibu, sehingga kalau tidak heran jika kita baca perjanjian lama, kita akan melihat bahwa banyak ritual atau banyak cara yang dilakukan oleh umat Israel di dalam mempersembahkan kurban kepada Tuhan untuk apa? Untuk sebagai simbol persembahan dan penghapusan dosa mereka. Itu merupakan sebuah cara mereka untuk mengaku dosa mereka, untuk mereka ditebus dengan cara darah domba untuk penebusan mereka. Inilah konsep penumpahan darah, konsep penebusan yang Allah lakukan bagi umat Tuhan ketika dari penciptaan dunia ini sampai kepada masa Nabi Musa, bahkan nabi-nabi yang lain. Maka Bapak Ibu, saya coba menulis di dalam kitab Bilangan. Di situ tercatat beberapa kurban persembahan yang dilakukan dengan menggunakan darah binatang. Misalnya di dalam Imamat 1 ayat 17, di situ darah itu digunakan sebagai kurban bakaran. Terus di dalam Imamat 3 ayat 17 juga dikatakan bahwa korban darah itu sebagai korban kedamaian atau keselamatan. Dan juga darah itu sebagai korban penghapusan dosa. Dan ada juga darah itu sebagai korban pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa darah itu sebagai korban penebusan bagi umat Tuhan yang bersalah. Mereka harus menggunakan darah. Ada binatang yang dikorbankan untuk penghapusan dosa mereka. Dan hal ini Bapak Ibu terus menerus dilakukan oleh umat Israel. Sehingga konsep penebusan melalui darah bukanlah hal yang asing atau hal yang baru bagi orang-orang percaya pada saat penulis Ibrani ini menuliskan Injil ini kepada mereka. Menuliskan firman Tuhan ini kepada mereka.
Mereka sangat mengerti tentang konsep penebusan yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dan di dalam bagian ini penulis Ibrani berbicara kepada orang-orang yang percaya bahwa semua yang terjadi atau semua yang telah dilakukan dalam perjanjian lama adalah sebuah gambaran dari penebusan yang akan disempurnakan dan diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu, dan penulis Ibrani juga mengingatkan kepada kita saat ini bahwa tentang karya keselamatan yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah kerjakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam konsep penebusan di dalam perjanjian lama, kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai ayat 7, di situ menggambarkan tentang bagaimana umat Israel itu mereka mempersiapkan kemah suci, tempat penyembahan mereka dengan begitu rapi, dengan begitu baik, dengan tata rapi. Nah Bapak Ibu, kalau di rumah nanti bisa membaca dari ayat 1 sampai ayat 28, maka kita akan mengerti tentang bagaimana umat Israel itu dengan sungguh-sungguh mereka mempersiapkan semuanya. Bukan hanya itu saja, bukan saja mereka mempersiapkan kemah itu, bukan saja mereka mempersiapkan tempat penyembahan mereka, tetapi bahwa mereka pun mempersiapkan dengan baik liturgi, cara ibadah mereka. Bagaimana mereka harus mempersembahkan kurban, bagaimana mereka harus mempersiapkan semuanya dengan sedetail mungkin, dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk mempersembahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Dan bagian ini kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Jadi kita sudah mengerti tentang bagaimana penebusan di dalam perjanjian lama. Dan kita masuk di dalam poin yang kedua, yaitu penggenapan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita baca perjanjian baru, di dalam perjanjian baru, Yesus itu menggenapi dan menyelesaikan semua gambaran tentang penebusan yang dilakukan Allah sejak awal, sejak penciptaan kepada umat manusia. Maka kita baca di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-11 tadi, dikatakan bahwa tetapi Kristus telah datang. Artinya ini adalah sebuah kontras yang diperlihatkan oleh penulis Ibrani. Yang dahulu kita harus memberikan korban, memberikan darah binatang sebagai penebusan dosa di dalam perjanjian lama. Tetapi Kristus datang, dia menggenapinya. Kristus datang, dia menggenapi dan menyelesaikan semuanya. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam perikop yang kita baca, kita akan belajar tentang 3 hal. Apa yang Yesus lakukan di dalam karya keselamatan ini. Yang pertama yaitu Yesus Kristus sebagai perantara. Bapak Ibu, saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak di dalam bagian ini. Tetapi di dalam beberapa minggu ini kita terus berbicara tentang Yesus adalah imam besar kita, yang menjadi perantara kita. Dan di dalam bagian ini Bapak Ibu, Yesus itu sebagai perantara relasi agar manusia dapat kembali menyatu dengan Allah. Yesus sebagai perantara kita. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Ibrani 11 ayat 12 yang telah kita baca, dikatakan bersama-sama bahwa tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Ia melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan darah domba jantan, bukan dengan darah lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, penulis Ibrani menjelaskan kepada umat Tuhan bahwa Kristus datang tidak membawa lagi binatang sebagai penebusan dosa, sebagai sebuah cara, sebagai sebuah alat untuk menghapus dosa umat manusia, tetapi bahwa Kristus itu membawa dirinya sendiri. Kita melihat ada 3 hal besar yang imam besar ini lakukan. Imam ini lakukan bahwa imam itu 1 tahun dia akan membawa kurban persembahan binatang untuk penghapusan dosanya secara pribadi, tetapi umatnya juga. Jadi bukan hanya umatnya saja, dosanya saja yang dibawa untuk penghapusan dosa, membawa binatang untuk penghapusan dosa umatnya, tetapi bahwa dia sendiri pun, imam besar itu pun harus menyucikan dosanya dengan darah binatang itu.
Tetapi ini berbeda dengan Kristus. Kalau imam besar itu setiap 1 tahun, setiap tahun itu harus 1 kali masuk di dalam kemah suci, di dalam bait suci, di dalam ruang kudus untuk mempersembahkan korban itu. Kristus, dia 1 kali melakukan itu untuk penghapusan dosa setiap kita. Kristus hanya 1 kali dan sampai selama-lamanya, dan itu yang Kristus kerjakan untuk kita. Hal yang kedua mengenai imam besar, yaitu jika imam besar itu membawa darah domba jantan, darah anak lembu untuk masuk ke dalam ruang maha kudus, ini berbeda dengan Kristus. Kristus melakukan apa? Kristus membawa dirinya sendiri, membawa darahnya sendiri sebagai kurban penghapusan dosa bagi setiap kita. Lalu hal yang ketiga mengenai imam besar, yaitu imam besar membawa persembahan atau membawa kurban itu untuk kepentingan umatnya, untuk kepentingan umat Israel dan kepentingannya. Tetapi Kristus, dia mempersembahkan dirinya bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi untuk kepentingan saya dan saudara. Dan ini yang Kristus kerjakan bagi kita, Bapak Ibu. Apa gunanya? Kenapa Kristus harus lakukan ini semua untuk kita? Semua yang Kristus lakukan ini agar apa? Agar kita, saya dan saudara, kita semua menerima warisan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, maka di dalam ayat 15 itu dikatakan bahwa semua yang Yesus lakukan sebagai perantara, supaya mereka yang terpanggil di dalamnya menerima warisan kekal yang dijanjikan Allah kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang Kristus kerjakan, ini yang Kristus lakukan bagi setiap kita, orang-orang milik kepunyaannya, orang-orang yang sudah ditebus di dalamnya. Lalu apa aplikasi untuk kita? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus sebagai perantara relasi kita dengan Allah. Relasi kita dengan Tuhan ditebus dengan darah yang mahal. Namun Bapak Ibu, seringkali kita membuat murah pengorbanan Kristus itu dengan sikap hidup kita. Padahal kita sudah tahu bahwa pengorbanan Kristus itu begitu sempurna, sudah dikerjakan bagi kita. Tetapi seringkali kita melakukannya dengan murah pengorbanan Kristus. Bapak Ibu, saya beberapa kali nonton di TikTok dan itu sering kali muncul. Banyak sekali gereja-gereja, saya tidak akan menyebutkan, tetapi banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa kalau kamu mau diselamatkan, maka berbuat baik, melakukan kebaikan, harus mati-matian untuk Tuhan supaya kamu diselamatkan. Itu adalah ajaran yang keliru. Itu adalah ajaran yang sesat, Bapak Ibu. Keselamatan yang kita terima itu bukan karena perbuatan baik kita. Kalau perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita, Yesus tidak perlu mengorbankan dirinya untuk kita. Kalau perbuatan baik kita bisa menyelamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita berpikir, kita menganggap murah pengorbanan Kristus bahwa saya bisa membalas pengorbanan Kristus itu dengan kebaikan saya, dengan kesalehan hidup saya. Dan ini adalah hal yang keliru bagi kita. Bapak Ibu, bukan hanya tentang pemahaman kita tentang bagaimana kita itu membuat murah pengorbanan Kristus, tentang kebaikan, tetapi bahwa kita pun seringkali mendukakan hati Tuhan dengan sikap hidup kita. Kita seringkali mendukakan hati Tuhan dengan sikap hidup kita. Di dalam Yakobus itu berkata bahwa, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita melakukan sesuatu hal yang mendukakan hati Tuhan, itu merupakan sebuah permusuhan bagi Allah. Bapak Ibu, seringkali di dalam hidup kita, seringkali kita terjatuh. Kita sering mendukakan hati Tuhan dengan sikap hidup kita, dengan kehidupan kita, dengan segala hal yang kita lakukan.
Bapak Ibu, yang memusuhi Yesus itu bukan hanya kategori orang-orang yang jahat. Kalau kita berbicara tentang siapa yang melakukan kejahatan itu adalah sebuah permusuhan bagi Allah. Kalau bicara tentang permusuhan bagi Allah, berarti bahwa bukan berarti orang-orang dikategori sebagai orang-orang yang jahat saja. Seperti mungkin pembunuh, koruptor, atau perampok, atau apapun itu. Tetapi bahwa orang-orang yang melakukan permusuhan kepada Allah itu orang-orang yang terpandang baik di masyarakat, tetapi hidup di luar Tuhan. Orang-orang baik yang ada di masyarakat, di sekitar kita, bahkan mungkin kita yang hadir pada pagi hari ini, tetapi hidup kita jauh daripada Tuhan. Hidup kita di luar Tuhan. Sikap hidup kita tidak mencerminkan Kristus. Sikap hidup kita jauh dari perkenanan Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Mungkin kita yang bekerja sebagai pengusaha, kita yang bekerja sebagai dokter, kita yang bekerja sebagai guru, bahkan kita yang setiap hari melayani Tuhan, ataukah bahkan mungkin hamba Tuhan. Setiap kita yang mungkin baik, setiap kita yang memiliki moralitas yang baik, tetapi kita hidup di luar Tuhan, maka itu pun adalah permusuhan bagi Allah. Dan ini firman Tuhan yang katakan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, mungkin kita rajin beribadah kepada Tuhan, tetapi hidup kita di luar Tuhan. Mungkin kita melakukan pelayanan, kita mendukung pelayanan, kita mati-matian di dalam bagaimana kita mendukung setiap pelayanan Tuhan. Tetapi kalau hidup kita di luar Tuhan, maka itu semua sia-sia di hadapan Tuhan. Seberapa banyak kita yang mengecewakan hati Tuhan dengan sikap hidup kita. Seberapa kita yang melupakan Tuhan di dalam menjalani hidup kita. Seberapa kita yang masih jatuh di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Seberapa kita yang masih jauh dari hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, demi kepentingan kita semua, Kristus itu harus disalibkan. Di atas kayu salib, Kristus itu seketika berpisah dengan Bapanya. Dikatakan bahwa Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seketika itu Yesus harus berpisah dengan Allah Bapa. Dan melalui keterpisahan Yesus dengan Allah Bapa, maka hari ini Bapak Ibu, saya dan saudara, kita semua bisa bersatu di dalamnya. Kita bisa bersatu, berelasi dengannya, dan menikmati persekutuan dengannya. Mungkin pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Apa yang menjadi penghalang relasi kita dengan Tuhan? Apa yang membuat sampai relasi kita dengan Tuhan itu seringkali mengganggu kehidupan kita, seringkali terbuai di dalam relasi kita dengan Tuhan? Bapak Ibu, mungkin bahwa kita yang menjadi penghalang relasi kita dengan Tuhan, yaitu mungkin kita merasa bahwa diri kita ini cukup baik dari orang lain. Mungkin kita merasa bahwa diri kita ini cukup baik dengan orang lain. Kita membandingkan kehidupan kerohanian kita dengan orang lain. Kita melihat bahwa ketika saya sudah melakukan semuanya dengan baik, saya sudah hidup di dalam moral yang baik, saya sudah melakukan yang terbaik menurut pandangan saya merasa bahwa saya lebih baik dari orang lain. Ini adalah sebuah kesombongan rohani yang harus kita perhatikan, dan ini seringkali menjadi penghalang ketika kita datang kepada Tuhan. Karena kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, karena itu kita sepertinya tidak membutuhkan Tuhan. Kita hanya menggunakan Tuhan untuk memuaskan keinginan pribadi kita. Kita hanya menggunakan Tuhan supaya kita itu bisa dianggap sebagai orang-orang yang luar biasa. Tetapi sebenarnya itu merupakan sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Karena yang kita agung-agungkan adalah kemuliaan untuk diri kita sendiri, bukan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, maka itu relasi kita dengan Tuhan itu tidak ditentukan
dari seberapa besar kebaikan yang kita lakukan, tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus. Relasi kita dengan Tuhan bukan ditentukan dengan seberapa besar kebaikan atau moralitas yang kita lakukan sehingga kita dianggap baik, tetapi relasi kita dengan Tuhan itu ditentukan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus itulah yang memungkinkan kita berelasi dengan Tuhan secara utuh. Maka Bapak Ibu, jika hari ini kita berpikir bahwa semua yang saya lakukan sudah cukup baik untuk meluluhkan hati Tuhan atau untuk menggugah hati Tuhan, maka kita perlu bertobat. Karena tidak ada satupun hal yang bisa kita lakukan untuk meluluhkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kasih-Nya sudah sempurna bagi kita. Karena kasih-Nya sudah sempurna bagi kita, sehingga kita itu tidak perlu melakukan sesuatu yang baik supaya Tuhan itu berkenan kepada kita. Supaya Tuhan itu akhirnya semakin mencintai dan mengasihi kita. Karena apa? Karena kasih Tuhan sudah sempurna bagi kita ketika kita masih menjadi musuh Allah. Artinya apa? Artinya ketika kita masih hidup di dalam dosa, Allah itu sudah mengasihi kita. Dia sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, kasih Tuhan bagi kita tidak perlu ditambah lagi dengan apapun. Kita mungkin kita tidak perlu menambah sesuatu untuk menambah kasih Tuhan itu kepada kita. Bapak Ibu, bukan berarti bahwa setelah begitu kita pulang dan kita hidup untuk dirinya kita sendiri, tidak. Tidak demikian. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar di dalam doa, atau kita itu sering berkata begini ya, Tuhan tambahkanlah kasih-Mu kepadaku. Kita pernah mendengar? Saya yakin kita pernah mendengar ya. Kita lakukan ini, Tuhan tambahkanlah kasih karunia-Mu kepada kami. Tambahkanlah kasih-Mu kepada kami. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan itu tidak perlu menambah kasih-Nya kepada kita. Karena Ia sudah mengerjakan kasih itu sudah sempurna kepada setiap kita. Kasih-Nya itu sudah sempurna kepada kita. Seharusnya yang bertambah kasih, yaitu kita yang bertambah kasih kepada Tuhan. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita melayani Tuhan, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, maka semakin kita mengasihi Tuhan. Kasih kita itu bertambah kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya mungkin akhirnya kita bertanya, lalu bagaimana dengan semua kebaikan yang saya lakukan? Dengan semua pelayanan yang saya lakukan. Bapak Ibu, semua hal kebaikan, pelayanan atau apapun itu yang kita lakukan merupakan sebuah respon, sebuah ucapan syukur, tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan atau Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Bapak Ibu, karena itu kita semua harus memiliki sebuah pemahaman yang benar di dalam relasi kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita berpikir bahwa sepertinya pengorbanan Kristus ini tidak cukup bagi saya. Saya harus melakukan sesuatu untuk menambah kasih Tuhan, menyempurnakan kasih Tuhan bagi saya. Tidak demikian. Kasih Tuhan sudah sempurna bagi saya dan saudara. Maka itu kita hidup dengan sebuah ucapan syukur. Kita hidup dengan sebuah kebahagiaan. Kita hidup dengan sebuah limpah terima kasih kepada Tuhan. Karena Kristus sudah mengerjakan semuanya untuk kita. Dan inilah konsep yang berbeda dengan konsep-konsep yang agama-agama lain bicara kepada kita. Inilah konsep yang berbeda dari kasih yang dunia ini ajarkan. Kasih yang dunia ini ajarkan. Ketika kamu berbuat baik, maka saya akan lakukan yang terbaik buat kamu. Tapi Kristus tidak. Kamu tidak perlu melakukan kebaikan. Karena ketika kamu masih memusuhi Allah, ketika kamu masih hidup di dalam dosa, Allah itu sudah beranugerah mengorbankan dirinya untuk kita. Sehingga kasih yang kita hasilkan, kasih yang kita lakukan adalah sebuah respon atas semua karya besar yang Allah lakukan bagi kita. Bapak Ibu, karya Kristus inilah yang menolong kita berelasi dengan orang lain. Jika dunia itu berkata bahwa kalau kamu baik kepada saya, maka saya akan berbuat baik kepada kamu. Kristus katakan,
kamu harus baik kepada semua orang, termasuk orang yang memusuhi kita. Betul? Itu Alkitab yang katakan. Kalau dunia hanya ajarkan stop sampai di orang yang berbuat baik, Yesus katakan bahwa apa gunanya kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu. Itu adalah balas jasa. Tetapi kasih kita kepada Kristus tidak demikian. Kasih kita kepada Kristus bukan balas jasa, tetapi sebuah ucapan syukur yang lahir dari hati yang mengasihi dan memuliakan Tuhan. Amin. Inilah kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang kedua yang kita pelajari, yang tadi pertama bahwa Kristus itu sebagai perantara relasi kita dan Tuhan. Hal yang kedua yaitu Yesus Kristus sebagai kurban yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Ibrani 9 ayat 14 dikatakan bahwa betapa lebih besar darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Untuk apa? Untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya apa? Kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku, jika di dalam perjanjian lama yang kita sudah pelajari itu, untuk penghapusan dosa umat Israel harus mempersembahkan darah binatang sebagai penghapusan dosa. Maka di dalam Kristus betapa lebih besar darah Kristus yang mempersembahkan dirinya sendiri. Untuk apa? Guna kepentingan kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, Kristus menyucikan, firman Tuhan katakan bahwa Kristus menyucikan hati nurani kita dengan perbuatan yang sia-sia. Apa maksudnya ayat ini? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di dalam ayat 14 ini, ketika kita membaca hal ini, apa yang dimaksudkan dengan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia? Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir bahwa hal yang sia-sia bagi Allah adalah sesuatu hal yang tidak berguna atau tidak baik, betul ya? Kita merasa bahwa hal jahat itu adalah sesuatu hal yang tidak berguna bagi Allah. Tetapi Bapak Ibu di dalam perikop ini menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dari perbuatan yang sia-sia adalah upacara agamawi atau ritual atau tradisi-tradisi yang dilakukan umat Israel kepada Tuhan. Yang umat Israel lakukan di dalam penyembahan mereka kepada Tuhan. Ini yang penulis Ibrani sedang tekankan di dalam bagian ini. Kita berpikir mungkin hal-hal yang tidak baik, tetapi ini kelihatan baik. Bapak Ibu, umat Israel, tadi saya jelaskan bahwa mereka itu mempersiapkan dengan baik. Baik penataan di dalam rumah ibadah, bahkan kalau kita sebut liturgi ibadah, semuanya itu disusun dengan rapi, disusun dengan sebaik mungkin. Tetapi di dalam bagian ini dikatakan bahwa semuanya itu Kristus datang itu menyucikan semuanya itu sebagai perbuatan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku, ritual tradisi yang dilakukan oleh umat Israel, bukankah itu adalah perbuatan yang baik? Tapi firman Tuhan berkata bahwa itu merupakan sebuah perbuatan yang sia-sia. Padahal Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa itu mereka persiapkan dengan baik. Lalu mengapa? Mengapa sampai penulis Ibrani menuliskan bagian ini kepada kita? Bapak Ibu, Yesaya 29 ayat 13 itu berkata bahwa umat Tuhan atau bangsa Israel itu memuliakan Tuhan dengan mulut mereka, memuliakan Tuhan dengan bibir mereka, tetapi hati mereka itu jauh daripada Tuhan, sehingga ibadah yang mereka lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya bahwa hati kita itu atau kebaikan kita atau hal baik yang kita lakukan itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Semua kesalahan yang kita lakukan seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bayangkan saja Bapak Ibu. Saya memberikan analogi supaya kita bisa memahami bagian ini. Misalnya, kita sudah mempersiapkan ibadah kita begitu baik, begitu rapi dengan fasilitas yang begitu mewah. Kita sudah lakukan latihan dengan baik. Tapi ketika di dalam persiapan itu Allah berkata bahwa saya tidak berkenan di dalam ibadahmu, bagaimana respon kita? Kita mempersiapkan semuanya itu hanya dengan sebuah penampilan
Maka Allah berkata kepada kita bahwa yang Allah butuhkan bukan semua penampilan yang begitu indah, tapi yang Allah butuhkan adalah hati yang menyembah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, kita melihat bahwa yang mereka lakukan atau umat Israel lakukan hanyalah sebuah ritual, bukan dari hati mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka hanya menjalankan perintah yang sudah diajarkan oleh Musa, bukan karena kesadaran akan mereka mengasihi Tuhan. Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, hari ini kita datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan sikap hati kita? Apakah kita datang karena hari Minggu dan saya harus datang ibadah? Karena saya adalah orang Kristen sehingga saya harus datang ibadah. Ataukah karena kita memiliki sebuah kesadaran bahwa Allah sudah begitu baik kepada saya, Allah sudah membuka hatinya untuk saya sehingga saya datang beribadah kepadanya. Sebagai ucapan syukur saya untuk saya bisa memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Ataukah saya datang hanya sebagai sebuah ritual atau rutinitas yang saya lakukan? Ataukah Bapak Ibu seringkali kita menilai perkenanan Tuhan, atau bahasa yang lebih familiar lagi, urapan Tuhan atau kuasa Tuhan begitu di dalam ibadah kita itu. Seringkali kita melihat dari performa kita. Kalau penampilannya bagus, kalau semuanya tertata dengan rapi dan jalan dengan begitu indah, dengan begitu rapi, maka semua itu akan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita melihat performa yang bagus itu sebagai sesuatu hal yang menjadi perkenanan atau memuliakan Tuhan. Tapi seringkali Bapak Ibu, kebalikannya, kalau kita gagal performa yang baik, bagaimana respon hati kita? Kita seringkali kecewa, aduh hari ini kok musiknya nggak ngangkat. Hari ini kok kenapa lampunya seperti ini? Sepertinya kuasa Tuhan itu bergantung dari apa yang kita lakukan. Dan ini yang firman Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Firman Tuhan sedang ajarkan kepada kita bahwa perkenanan Tuhan itu bukan tergantung dari penampilan kita, dari performa kita, tetapi bahwa Kristuslah, Dia sudah berkenan di dalam anaknya Yesus Kristus. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sehingga hari ini kita diperkenankan bukan karena penampilan kita, tetapi karena kurban yang sempurna yang Kristus sudah mengerjakan untuk kita. Bapak Ibu Saudaraku, jika penyembahan umat Israel, jika kita berpikir bahwa performa atau penampilan kita menjadi standar perkenanan Tuhan, maka umat Israel itu adalah umat yang menyembah Tuhan, yang sempurna dan berkenan kepada Tuhan, karena mereka lakukan begitu rapi dan begitu indah. Tetapi tidaklah demikian. Perkenanan Tuhan, urapan Tuhan tidak tergantung dari apa yang kita lakukan, tetapi di dalam Yesus Kristus yang menyempurnakan. Bapak Ibu, jika kita berpikir bahwa perkenanan Tuhan itu karena semua tergantung dari apa yang kita lakukan, dua kecenderungan yang sering terjadi, yaitu ketika kita berhasil di dalam performa kita, di dalam pelayanan kita, maka kita akan bangga diri, maka kita akan berkata, kita akan menyombongkan diri, kita akan merasa diri hebat. Dengan kita melakukan atau menutupi dengan embel-embel semua karena kemurahan Tuhan. Padahal kita bilang kemuliaan itu untuk diriku. Kemuliaan itu untuk diriku. Tapi sebaliknya, jika kita jika kita gagal, kalau kita berpikir bahwa perkenanan Tuhan tergantung kepada kita ketika kita gagal, kita merasa bahwa, aduh kok hari ini ibadahku tidak layak, kok hari ini saya datang, kok saya merasa saya gagal di dalam ibadah saya, di dalam penyembahan saya, di dalam pelayanan-pelayanan saya yang saya lakukan. Dan jika kita berpikir demikian, maka kalau kita berpikir demikian, maka semua yang kita lakukan itu hanya memuaskan hati kita, memuaskan diri kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, Kristus sebagai persembahan yang tak bercacat. Untuk apa? Menyucikan semua perbuatan yang sia-sia yang hari ini kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup dengan cara dan motivasi yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, jika hari ini kita bisa melayani Tuhan, hari ini kita bisa datang memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, semua itu
karena Kristus yang melayakkan kita. Apa yang sering pertanyaannya untuk kita yaitu apa yang sering kali menjadi dorongan hati kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita datang memuji Tuhan, ketika kita datang melayani Tuhan. Ini menjadi sebuah refleksi. Kita bertanya di dalam hati kita, apa yang menjadi motivasi hati kita ketika kita datang kepada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan lebih tertarik kepada motivasi hati kita. Tuhan lebih berkenan kepada motivasi hati kita yang benar daripada semua kebaikan yang kita lakukan dengan motivasi yang salah. Sekali lagi, Tuhan itu lebih tertarik dari motivasi hati kita yang benar daripada semua performa kita, semua kebaikan kita, semua penampilan kita yang baik, tetapi dengan motivasi hati yang jahat, yang buruk. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita masuk di dalam poin ketiga di dalam bagian ini. Tadi pertama, Kristus sebagai relasi. Yang kedua, Kristus sebagai kurban yang sempurna. Ini adalah poin kita yang terakhir, yaitu Kristus sebagai penebus. Yesus Kristus sebagai penebus, menebus setiap pelanggaran kita. Di dalam ayat 15, di bagian B itu dikatakan bahwa supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia mati atau ia menebus pelanggaran-pelanggaran kita yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bapak, Ibu, Saudaraku, Kristus bukan hanya menyelesaikan perbuatan kita yang sia-sia, hati kita yang jahat, tetapi Kristus pun menyelesaikan semua pelanggaran dosa kita. Murka Allah yang seharusnya ditanggung atau kita terima itu karena pelanggaran dan dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus Kristus. Yesus menggantikan posisi kita yang harus menerima itu. Kristus menggantikan semuanya di dalam dirinya. Seakan-akan Bapak Ibu di atas kayu salib Kristus katakan bahwa aku mengasihimu, cintaku begitu besar kepadamu. Lihat apa yang saya lakukan di atas kayu salib. Bapak Ibu, mengapa Allah lakukan semuanya itu untuk kita? Karena Allah tahu bahwa kita tidak sanggup dan kita tidak mampu menjalani semua murka Allah. Sehingga ia harus menggantikan posisi kita supaya kita bisa diselamatkan. Dan di atas kayu salib itu, kasih Allah dan keadilan Allah dinyatakan. Allah yang adil, dia harus menghukum orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan, Allah yang penuh dengan rahmatnya, penuh dengan kasihnya, hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita, ia terima, ia tanggung. Karena begitu mengasihi, begitu Allah mengasihi saya dan saudara semuanya. Bapak Ibu, darah Yesus yang menetes bekas paku di tangan, darah Yesus yang menetes di kakinya, di tubuhnya yang dicambuk, di lambungnya yang ditusuk, kepalanya yang dimekotai duri. Darahnya itu menembuskan kita dari setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Inilah kasih dan keadilan yang dinyatakan oleh Allah kepada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, karya penebusan Allah bukan hanya menyucikan kita, hanya menyucikan kita dari fokus kita kepada penyembahan kita yang salah, tetapi juga menanggung setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar kalimat ini. Kalau kita berbuat baik, maka Tuhan akan berbuat baik kepada kita. Tapi kalau kita jahat, maka Tuhan akan menghukum kita. Seringkali, sepertinya kebaikan Tuhan itu tergantung dari apa yang kita lakukan, bukan? Padahal tidak demikian. Perbuatan Tuhan itu bukan tergantung dari apa yang kita lakukan. Tetapi perbuatan Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang kasih, Allah yang baik, Allah yang mengasihi saya dan saudara. Bapak, Ibu, Saudaraku, bukankah Kristus itu mengasihi kita ketika kita itu masih menjadi seteru Allah?
Di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 11 itu dikatakan bahwa dikatakan bahwa tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian-Nya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan. Ini firman Tuhan yang katakan. Bapak Ibu, Kristus mengasihi kita ketika kita masih seteru dengan Allah, dan ini kebenaran ini yang akan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita, untuk kita bisa mengasihi orang lain, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, di dalam kita berrelasi dengan orang lain, di dalam kita melakukan aktivitas kita. Bapak Ibu Saudaraku, Allah mengasihi kita ketika kita masih menjadi seterunya. Allah mengasihi kita ketika kita masih menjadi seterunya. Kristus mati bagi orang-orang yang menyebalkan, yaitu pemimpin agama, murid-murid Yesus yang selalu mengkhianati Yesus. Tetapi bukan hanya mereka, tetapi kitalah orang-orang yang menyebalkan di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang seringkali menyakiti hati Tuhan dengan sikap hidup kita. Bahkan mungkin hari ini Bapak Ibu, kita masih menyimpan kepahitan, kita masih menyimpan iri hati, kita masih berlaku curang dengan orang lain. Dan kitalah orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang menyakiti hati Tuhan, orang-orang yang seteru Allah. Tetapi kita sudah diampuni oleh Kristus. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita bertobat, datang kepadanya, kita diampuni, diberikan hati yang bersih oleh Kristus. Bapak Ibu, seperti Kristus mengampuni orang-orang yang menyebalkan seperti saya dan saudara, maka kasih itulah yang memampukan kita untuk mengasihi orang yang menyebalkan di dalam hidup kita. Kasih Kristus itulah yang menjadi dasar, menjadi teladan, menjadi motivasi, menjadi tujuan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, jadi hari ini kalau kita mendapatkan orang-orang yang menyebalkan, jangan sampai itu membuat hati kita marah, membuat hati kita geram ketika melihat mereka. Seperti Kristus mengasihi kita yang menyebalkan, kita pun harus mengaplikasikan kasih itu kepada mereka. Karena apa? Karena kitalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Karena kasih Tuhan yang sudah begitu besar. Sehingga kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang menyebalkan bagi kita. Kita bertanya dalam hati kita, siapa sih orang-orang yang menyebalkan dalam hati kita? Kita listkan namanya semua. Dan hari ini mungkin kita berdoa, minta Roh Kudus mengampuni kita, minta Roh Kudus membuka hati kita. Ketika kita keluar dari tempat ini, hidup kita dipulihkan. Kita menjadi garam dan terang di mana kita berada. Dan itu yang Kristus mau kita lakukan di dalam hidup kita. Di dalam kekuatan dan kemampuan dan kasih yang Tuhan sudah nyatakan. Demikianlah kita pun harus menyatakan kasih Tuhan itu sebagai sebuah respon yang begitu baik. Tanda terima kasih kita kepada Allah yang sudah begitu baik kepada kita. Apa respon kita pada pagi hari ini? Yang pertama, yaitu kita perlu bertobat dari berfokus pada performa kita, kepada diri kita. Kita hanya berfokus kepada diri kita, kepada berfokus kepada Allah. Di dalam segala hal, di dalam apapun yang kita lakukan, berfokus kepada Allah. Dan yang kedua, yaitu kita terus memandang hanya kepada Kristus, Sang Penebus yang sempurna, yang sudah menyatakan kasih-Nya untuk kita, yang memampukan kita untuk melakukan kasih, dan yang terus menyempurnakan kita di dalam anugerah dan kasih-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita meresponi firman ini. Kiranya Tuhan membuka hati kita untuk melihat bahwa betapa besar kasih Tuhan. Sehingga ketika saya datang kepada Tuhan, saya datang dengan sebuah hati yang bersyukur. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, ketika saya melayani Tuhan, ketika saya mengasihi orang lain, ketika saya berrelasi dengan orang lain,
Saya berelasi dengan kasih yang Tuhan sudah kerjakan, dengan kasih yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba sudah berhenti berbicara. Roh Kudus menolong hamba. Roh Kudus menolong kami semua untuk bisa terus dimampukan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, meteraikanlah firman ini dalam kehidupan kami. Dan ketika kami keluar, kami bisa mewartakan kasih Kristus itu kepada setiap kami. Karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami berterima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.